sedulur, ketemu lagi bersama dengan kami di Ini Journey Channel. Oke, saat ini kita akan melakukan long trip, road trip overland menuju ke Lombok. Kita via jalur darat. Ini saat ini pukul 8:26 atau sekitar setengah 9. Para runtun ini suaranya kalau agak getar mungkin. Kita coba pakai HP soalnya ini di dalam. Kalau malam kan kalau untuk GoPro itu enggak, low lightnya itu kurang. Kita coba pakai HP ini. Nah, ini kita ada di Tol Baros 2. Kita mau masuk lewat tol, via tol menuju ke Surabaya. Kira-kira nanti perjalanannya seperti apa, terus untuk tarif tolnya nanti kita rekam semua. Ini kita perjalanan malam karena besok kita ngejar kapal. Kapalnya jam 11. Jam 11 ya, Mah? 11 siang. Jadi kita 4 jam sebelumnya atau 5 jam udah sampai sana. Kita nggak terlalu banyak istirahat, tapi tetap kita jangan paksain. Semuanya harus perhitungan. Oke, kita ngetep dulu. Di sini kita saldonya ada 1.113. 1.138. Setahu saya, seingat saya lah ya, dulu ke Surabaya mungkin sekitar 800-an mungkin. Atau waktu itu 800 sampai Probolinggo ya. Dulu pernah juga ke Lombok, tapi lewat yang waktu itu masih lewat Banyuwangi. Kalau sekarang kan lewat Ketapang udah dipindah, ada sebagian dipindah lewat Jangkar, Situbondo. Nah, sekarang kita mau coba yang lewat Surabaya pakai Kirana 7 nanti. Kira-kira nanti gimana perjalanannya, terus saya coba akan menjelaskan info apa aja sepanjang jalan. Terus nanti road tripnya masuk ke Kirana juga. Ini lur, kita masuk ke jalan tol Paster ya. Dari Baros kita arah menuju ke Cilenyi. Ini di Pasir Koja. Kalau lurus terus belok kanan itu arah Jakarta. Kita arah yang ke Cisumdawu atau Cipali. Ini kondisinya agak gerimis, barusan hujan, lumayan awet hujannya. Padahal ini udah kemarau. Dan ini semoga kameranya proper ya, masih bisa dilihat kondisi jalan seperti ini. Yuk kita jalan-jalan bareng. Udah lama sekarang road tripnya lumayan tebel banget karena kita nanti ke Lombok terus pulangnya lewat Bali, Jawa Timuran. Nanti kita lihat kira-kira petualangan atau pengalaman apa aja yang kita dapat di jalan. Semoga semuanya lancar jaya. Oke, kita lanjut. Jalannya cukup rame. Dan ini di depan kita masuk ke Cisumdawu Twin Tunnel. Ini berkabut ini. Syahdu banget. Ini jam 9.06, 9:05. Suhunya di 22, masih di daerah tinggi sih, dataran tinggi, daerah Sumedang. Dan ini selamat datang di Tol Twin Tunnel Cisumdawu. Keren banget ya. Pokoknya kalau kita keluar dari Bandung atau pulang ke Bandung pasti lewatin ini. Sangat ikonik. Kita nanti lanjut lagi ke tembusan ke Cipali ya. Kok enggak? Nanti kita bayar soalnya utama itu lupa ya. Pokoknya di akhir Cisumdawu ini. Ujung Jaya. Yuhu, jam 9.56. Tadi kita istirahat sebentar di rest area, cuman pipis, buang air kecil ya. Kita udah sampai di Ujung Jaya utama ini. Apa Ujung Jaya gitu kok? Lupa. Ingat gerbang tol Cisumdawu ini. Cisumdawu utama ya. Oke, ini kita mau ngetep berapa ya? 84 atau berapa ya waktu itu? Lupa ingat faktor U. Oke. 86. 86.500 tuh. Bener kan? Nah, ini setelah ini gerbang ini kita mulai gabung dengan tol Cipali Trans Jawa dari Jakarta itu. Nanti kita ikutin ini ke arah ke Semarang. Dari arah Semarang kita lanjut terus ke Surabaya. Itu 86.500 kali kangkung itu berapa ya kemarin, sekitar 400-an gitu atau 300-an berapa, totalnya 400
terakhir kita ke mana sih? Ungaran ya? Itu sekitar habis 400-an ya. Ini kalau jeglong ininya kameranya ikut agak nah di sini tadi di sepanjang jalan tol Cisumdawu itu nggak terlalu ramenya pas di Padalenyi aja di tol Bandungnya. Ini kita ambil yang kanan loh. Kalau ke kiri itu arah ke Subang, Jakarta, Cipali. Kita yang kanan lurus, terus nanti kita muter belok kanan. Ikutin terus itu. Ini suasananya malam Jumat, cukup syahdu. Di suhu mobil 25, biasanya di luar itu turun 1. Oke lah, nggak terlalu haridang, nggak terlalu panas. Padahal ini juga udah mulai dataran rendah ya. Nah, kita lihat suasananya cukup. Tadi aja ada perbaikan ya. Pas di jembatan, pas pingkolan apa itu tadi, tebing itu agak bergelombang sih. Tadi ada penyempitan. Mungkin butuh berapa minggu itu beres. Selebihnya lancar, aman, dan kondisi jalannya juga oke lah, nggak ada kendala yang sangat berarti. Nah ini kita agak melengkung masuk ke tol Cipali, Transjawa itu di depan. Dan beda kayak terakhir kita ke Jawa itu rame karena waktu itu masih suasana mudik. Nah ini kayaknya nggak terlalu rame, tapi juga sebenarnya agak riskan juga karena lihat itu busnya itu ngebut pokoknya. Nah kita mesti hati-hati juga. Dan kiri itu kalau udah ini sekarang di sini musuhnya bukan musuh ya, rekan seperjalanannya udah bus besar, bus pariwisata, bus antar provinsi, truk logistik gitu kan, kontainer, apalagi malam. Oke, kita salib ini. Arah runten Pak Supir. Kalau untuk perjalanan 9 jam berarti kemungkinan ya istirahatnya per 3 jam, tapi itu juga situasional ya. Kalau misalnya lagi kebelet pipis ya atau apa, butuh ke rest area ya kita tinggal melipir. Setidaknya kita ini karena kita juga masih ada sedikit spare waktu, jadi kita nggak terlalu mepet banget. Tinggal semoga semuanya lancar, nggak usah buru-buru. Kondisi yang jelas pastiin kondisi mobil prima. Rekondisi dulu sebelum road trip. Ya saya kira ya dulu udah paham lah soal ini. Wow, akhirnya sampai di jembatan Kalikuto. Ini jam 1.22, setengah 2. Tadi kita nyantai perjalanannya, terus berapa kali istirahat ya tadi? Ya sekali ya. Sejak keluar dari tol Cisumdawu itu kita istirahat sekali. Ngantuk soalnya, cuci muka, istirahat ke toilet, terus kita jalan lagi karena kita juga nggak bisa istirahat terlalu lama. Patokannya ngejar ke pelabuhan sampai sana jam 7, sekarang setengah 2, berarti masih 5 jaman lagi ya. Kalau normal jagain, kalau nggak ngantuk ya masih keburu, cuma nanti jagain kalau ngantuk kan pasti istirahat. Oke, ini sampai di jembatan Kalikuto, cukup asik. Tenang, benderang, tapi makin sedikit kusam sih warna merahnya, atau mungkin karena ini saya udah malam, tapi memang agak kusam sih. Itu biar soalnya yang lainnya warna merah juga masih tetap merah ini. Bang itu tadi agak orange kecoklatan. Nah ini lor kalau mau ke, biasanya kalau mudik ke Temanggung ini Weleri, ini keluar ke Weleri ini, kalau ke sekalian kalau termasuk mau ke Dieng, itu jalur yang rekomend itu lewat sini,
bukan lewat Batang terus tol Kayangan atau jalur Batang ke atas itu jalurnya cukup ekstrim. Kalau kalian bawa kendaraan pribadi, mending keluarnya tol Weleri ini, terus nanti dari Ngadirjo, Candiroto, Ngadirjo belok kanan naik ke arah Jalan Tambi, salah satu jalur surgawi yang ada di Temanggung, yang menghubungkan Temanggung dengan Wonosobo atau ke Dieng. Nah, lewat situ loh, karena jalurnya cukup manusiawi, lebar dan bagus, gak terjal kayak tol Kayangan yang banyak memakan korban. Nah, ini kita udah ada di Weleri dan kita lanjut terus ke ke gerbang tol Jembatan Kalikutama ini. Kali Kangkung itu gerbang tol Kali Kangkung itu kalau di sini Kendal 11, Krapyak 35 kilo. Nggak sampai 35. Krapyak itu setelah Kali Kangkung. Di sini ada 385. Hitung aja kalau Kali Kangkung seingat saya itu di 414 tambah 15 itu. Berarti sekitar 29. Ya anggap aja setengah jam lah. Nah, rencananya nanti dari situ kita lanjut ke kilometer area 456 di daerah Salatiga. Itu nanti kita ngisi. Ini sebenarnya bensinnya itu masih baru, kalau di Speedo seperempat ya, berkurang seperempat, belum kurang setengahnya. Tapi nanti kita isi lagi di sana biar full, karena dulu terakhir setahu saya, seingat saya menuju ke Surabaya dari Salatiga itu minim rest area dulu tuh, sempat pernah inget nyari SPBU agak susah, tapi nggak tahu kalau sekarang loh ya. Tapi lebih baik kita full tankin lagi aja di rest area 456. Kali ini kita di kilometer 387 menuju ke gerbang tol Kali Kangkung Semarang. Dan ini akhirnya kita sampai di gerbang tol Kali Kangkung lur, jam 1.44, jam 2 kurang seperempat ini. Jadi kita jalan berapa jam ya? Ya begitulah, jalan malam itu emang dingin adem, tapi ya jadi cepat ngantuk. Beda kalau siang mah jarang ngantuk. Oke, ini kita ngetap tadi berapa sih? Tadi 86 ya. Cisumdawu itu 86.500. Sekarang di sini coba berapa ya? Kita masuk di Semarang ini lor. (313) gitu. Oh, 323. 323 kan? Lupa inget 323. Dari tol Cisumdawu utama tadi sampai sini 323. Dan Kali Kangkung itu biasanya kalau pas lebaran itu biasanya free atau dapat diskonnya itu sampai di sini. Nah, kalau udah di sini udah lumayan terurai. Sudah nggak ada diskon. Nah, ini kita terus masuk ke mana? Semarang, lanjut lagi ke Salatiga. Dan ini kita sampai di gerbang tol Banyumanik. Setelah tadi di Kali Kangkung, kita masuk ke Banyumanik. Kita coba di sini pastikan saldo Anda cukup. Oke, siap. Itu mundur ya? Kenapa mundur? Oh enggak. Kita maju. Bapak sudah ngantuk. Oke, berapa ini? 9.000 kan? Oh enggak, cuman baca doang. Masih 728.000. Jadi ini nanti dari sini ke sana ke apa ya? Kalau lupa ingat, kalau yang Surabaya itu namanya apa ya? Gerbang tol apa itu Surabaya? Mana sini kanan kiri? Ada sanggulnya. Kayak manten. Iya, nah itu mau road trip juga tuh, nggak tahu road trip kemana. Harusnya kita udah gitu itu di atasnya ada sanggulan. Nah, ini kalau keluar dari Banyumanik arah Ungaran H3 itu langsung kontras.
Maksudnya suasana jalan tolnya itu udah langsung sepi, nggak kayak tadi arah ke Semarang itu, rame, nggak habis-habis. Kalau ini mulai sepi. Dan setahu dan seingat saya waktu itu arah ke Surabaya juga makin sepi, makin adem, makin sepi. Nah ini karena kita ambil ke arah tengah ya, arah tengah Pulau Jawa, dan ini posisinya naik ke dataran tinggi Salatiga, jadi itu kondisinya ya suhunya mendingin atau mendingin, dingin pukul 2.32 atau setengah 3 pas ini kita sampai di rest area 456. Ini salah satu atau biasa jadi tempat rest area favorit karena tercantik katanya. Waktu itu sih iya, atau sekarang mungkin ada perubahan. Ngantuk lor, asli. Ini kita merapat dikit sebentar, masih ada waktu. Kita tetap nggak bisa lama-lama juga, sambil mesin selonjorin kaki. Ini lumayan sepi tadi masuk, setelah sampai di tol Kali Kangkung itu banyak sepinya jalannya. Ini nanti biasanya sampai ke Surabaya juga makin sepi juga. Nah, tapi nanti kita lihat. Ini kita istirahat sebentar sambil nanti isi bensin. Ini Pertalite ya, kita udah habis setengahnya persis, ini kurang dikit, nggak sampai setengahnya, kurang dikit. Jadi mantap lah, aman. Oke, kita istirahat sebentar tadi, biasa ke toilet. Ini kemana? Ternyata di sini nggak ada SPBU. Kita cari SPBU, nggak ada. Ini keluarnya mana? Ini ya. Ini jam 3 lebih 5 menit. Kini perkiraan sampai Surabaya atau sampai pelabuhannya itu sekitar 3 jam seperempatan lah. Nah ini kan ini jam. Kita udah keluar, jadi nggak dapat. Kita nanti nyari di depan lah. Di sini ternyata nggak ada. Lupa ingat atau tadi kelewat yang di dalamnya. Tadi kita begitu masuk langsung parkir di depan. Tapi tadi nggak ada. Kalau SPLU ya tadi ya ada. Listrik itu loh. Listrik ya. Kalau ini nggak ada ini. Kalau yang SPLU listrik hanya mobil listrik ada. Oke, kita jalan lagi pelan-pelan karena kita emang nggak bisa istirahat lama, ngejar waktu juga biar aman. Nanti capek-capek kumpul di sana, tidur di kapal lah. Dan ini akhirnya kita nemu rest area dan ada tanda SPBU kilometer 518 loh. Jadi tadi setelah rest area 456 itu kita nemu ada satu SPBU, rest area, tapi nggak ada tanda SPBU-nya. Jadi kita lanjut lewat. Nah ini kita coba di 518. Ini ada rest area karena kita mau isi full tank lagi. Dan kebetulan ini untuk tankinya udah setengahnya lor, biar aman dan nanti nggak bingung lagi. Kita full tankin lagi aja di sini. Ini mulai apa namanya, sendawa Grogogan, mobil kecil sini sepi nih. Jadi setelah dari Semarang tadi, jalur tolnya itu, di jalan tolnya itu makin sepi. Dan selepas Salatiga tadi, kilometer 456 menuju sampai ke titik ini tuh makin sepi, jalannya adem, enak banget. Nah ini bahaya nih kalau gak waspada, bahaya microslip semacam itu. Jadi jangan dipaksain. Nah sejauh ini masih bisa kehandle lah, selain karena kita juga harus kejar waktu. Posisi saya juga nggak terlalu ngantuk akut atau parah. Oke, kita kesini nyari SPBU. Ini areanya seperti ini lor.
ramai di sini, tapi nggak terlalu yang hingar-bingar gitu. Kita cari SPBU terus langsung lanjut terus. Nanti kita istirahatnya pol nanti di sana pelabuhan di kapal. Mendoan tahu isi. Nah untuk harga-harganya, wah itu ada tulisannya tuh, lumayan sih. Soto ayam 18.000, prasmanan harga mulai 18.000, bakso 25. Ya standar apa ya, rest area gitu. Ini kemana? Oh itu dia, ke kanan. Oke, kita mau isi pertalite dulu. Barcode udah pada tidur ini, kita pelan-pelan spekter full tankin lagi aja. Ini nih, kita isi dulu di sini. Coba kita pause ya. Visual sedang dalam proses pengiriman. Apakah ada pertalite? Ada pertalite? Pertalite ada mas? Oke lor, kita habis isi pertalite. Aduh lupa minta struk, nggak apa-apa. Barusan kita isi 250. Tadi dari posisi setengah kita isi 250. Jadi kan indikatornya itu nggak pas setengah-setengah banget. Tadi di indikatornya setengah, tapi kita ngisi 250. Padahal kalau 250 kali 2 kan 500. Kalau nggak salah ini kapasitas tangki R3 itu 45. Jadi kita barusan isi 250. Setelah tadi dari Bandung itu full. Nanti kita total aja. Fullnya itu kan sekitar 450. Nanti coba kita cek lagi biar cross check lagi. Lupa ingat full tanknya itu berapa, 45 liter kalau nggak salah loh ya. Jadi kalau ya anggap kalau dari Bandung full tank kan berarti 450. Terus sekarang tambah 250, udah sekitar 700.000 itu. Ini full tank. Ya ini sampai Sembalun juga segini. Ngantuk parah. Jangan dipaksain. Sebentar, istirahat sebentar. Istirahat sebentar. Masih sekitar 2 jaman lagi sampai ke sana pelabuhan. Tapi kalau udah ngantuk mau gimana? Ada tempat istirahat aja bentar. Ngelok banyak jilid. Bakas. Aduh mobil kecil, salah. Mobil kecil sana. Gimana ini? Itu ada yang nyasar juga. Udah nggak apa-apa, itu mobil kecil tuh. Burger, es krim. Tadi harusnya belok kiri, tapi ini banyak juga nih. Mencari toilet ada nggak? Lah, kok mulas. Ini toilet gratis. Masih depan sini. Depan toilet lor. Aduh, ya ampun, ngantuk ya. Waktunya pas-pasan. Gak apa-apa, istirahat sebentar. Beneran nggak kuat nih. Ini di 626 ini. Tadi dari pom bensin kita sempat istirahat sebentar ke toilet. Dan sekarang masih gak kuat bener. Waktunya udah mepet banget. Jadi lur, Delu kemarin jawab kalau sampai pelabuhan 4 jam sebelumnya. Kita udah tekan nggak bisa kalau sempat 4 jam sebelumnya. Tapi barusan WA kata dari pihak kapalnya, katanya ini kebablasan lagi. Ini nih, lewat sini kiri. Katanya maksimal 1 jam sebelumnya. Mungkin jadi disatuin sama kendaraan yang besar kali ya. Nah itu nggak tahu.
Oke, barusan istirahat setengah jaman ya. 45 menit lah, benar-benar nggak kuat di kilometer 626. Dan ini kalau perkiraan Google Maps sampai ke pelabuhan itu sekitar sejam setengahan. Kita ngejar sampai jam 7, ini udah jam 6:04. Cuman tadi kita sempat nanya ke DLO-nya, katanya maksimal itu batasnya sejam sebelumnya, berarti jam 10. Kalau benar gitu berarti masih aman. Tapi kalau enggak ya udah nanti lihat nanti. Walaupun dengan resiko nanti tempat tidurnya kita nggak bisa barengan kali ya. Kenapa gitu? Ya kan bisa misal-misal Pak. Itu kan Pak cepet-cepet. Itu maksudnya asumsi mama apa Ya, dari sana? asumsi kita, asumsi yang kan itu nggak pakai nomor. Pak cepet-cepet. Iya sih, ya itu nanti cepet-cepetan nyari tempat tidurnya, kan kita ekonomi tidur lah. Ya, lihat aja nanti. Semoga masih dikasih oke. Oke lur, sekarang jam 7:17. Akhirnya kita sampai di gerbang tol Warugunung, Surabaya. Dengan perjuangan yang melawan kantuk dan dikejar-kejar waktu. Ya, kita lihat nanti. Ini kita ngetapnya habis berapa ini? Dari Banyumanik tuh 419, 420 lah. Saldonya tinggal 300. Oh mantap. Nah, jadi kenapa kita kejar-kejar waktu ini, ntar agak mirip. Jadi harusnya jam 7 tuh udah sampai sana. Kan anjurannya dari pihak pelabuhan kapal 4 jam sebelum keberangkatan, jadwal jam 11. Sekarang udah jam 7:18 dan ini jarak menuju ke ini sekitar berapa tadi, setengah jaman kalau lancar mungkin. Semoga belum macet Surabaya. Dan tadi udah sempet nanya ke DLU-nya, ke pihak kapalnya itu, katanya masih bisa lah, masih bisa weh, gak pakai lah. Pelabuhan Tanjung Perak. Akhirnya kita masuk di Pelabuhan Tanjung Perak ini, kapurannya. Jam 7.45 tadi sempat ada drama nyasar. Ini jam-jam rawan, jam-jam sibuk. Jadi tadi kebablasan, salah ngambil jalan. Oke lah, ini kita udah sebentar lagi sampai. Berapa lagi? Sekitar 2,5 kilo. Itu pelayaran darat Damai Lautan Nusantara, sekolah pelayaran kan. Jalan Perak Barat. Kira-kira nanti gimana? Nggak tahu. Pertama kali ini perdana naik kapal dengan lintas bukan penyeberangan. Yang pernah kan kita Bali itu udah berapa kali. Terus kalau yang dari Surabaya ini belum. Yang lumayan jauh ya waktu dari Banyuwangi ke Lombok aja itu. Nah, sekarang dari Surabaya menuju ke Lombok baru yang pertama kali ini. Pentol oven, wih, pagi-pagi udah ada pentol oven di Surabaya, arek-arek Surabaya. Kula nuwun. Jalur khusus kendaraan naik kapal. Itu berarti. Jalur ke terminal Jamrud. Loh, yang mana ini? Masuk pelabuhan. Ngambil ini enggak? Ini apa ini? Udah nggak ada petugasnya ya. Ini apa ini? Pencet yang itu bukan? Hah? Yang rokok itu bukan? Ini ya? Nggak tahu ini, pokoknya keluar ininya. Tiket apa ini? Waktu itu waktu kita makan itu bukan pencet rokok itu ya? Nah itu gimana ya? Tapi
nggak ada pencetannya masalahnya. Kita lihat, asli bingung kita. Ini kemana ini? Tanya bapak itu masih security. Pak, kalau ke Kirana mana Pak? Sana. Oh ya, makasih Pak. Itu nanya aja, tengah jalan nanya. Ikutin mobil ini. Ada tulisannya Kirana nggak itu? Bukan ya, bukan itu berarti. Terminal Jamrut, jalur masuk kendaraan naik kapal. Yang naik kapal di area ini. Atau ini apa yang disini dulu? Ya. Oke lur, kita nunggu dulu. Ini kita udah sampai di pelabuhan. Kapal Kirana 7 belum datang dan nanti kita harus ambil barcode juga di depan tadi di gapura pertama. Tadi nggak ada karena kapalnya belum sandar. Pokoknya begitu kapal sandar, barcode-nya keluar. Nanti kita balik lagi ke sana. Cuman di sana ada toilet, kalau kita nunggu di sana ya udah kita di sini aja. Kebetulan ini juga teduh. Nah oke lur, itu udah masuk itu kelihatan kapal Kirananya udah sandar, jadi kita keluar lagi ambil barcode. Jadi tadi di awal itu harusnya ambil barcode, cuman barcode itu keluar kalau mobil kapalnya udah sandar. Itu gimana coba tadi? Minta barcode, ngetap terus mereka nggak pada ini. Itu barcode. Tiket tadi doang. Cuma tiket, nggak ada. Pak, kalau barcode di mana Pak? Ini Pak ya. Makasih Pak. Nah ini kita dapat ini nih di situ nih. Yang belakang tadi nggak sabar. Wong ini juga belum keluar itunya. Itunya barcode-nya. Terus kita masuk. Kiri. Itu jangan lupa ngambil barcode itu. Soalnya kalau nggak ngambil barcode nanti ini keluar lagi. Nah baru kita masuk di sini nih. Siapin barcode-nya tadi mana? Parkir di depan sana. Itu di sini buat masuk sini. Si Pak, ini ya. Nah, terus ini kemana Pak? Masuk dulu. Masuk? Ya. Parkir di sini? Apa? Kirana ya? Ya belum datang kapal habis ini. Oh bukan itu? Bukan, itu ke Lombok itu. Iya ke Lombok. Kirana 7 kalau ke Lombok. Ada Kirana 7. Oh saya Kirana 7. Ya. Kirain kan nih. Ya. Makasih Pak. Parkir situ ya Pak ya? Oh, yes. Oh ada Kirana, ada
Kirana 7. Nah, itu baru tahu juga. Turun dong, ini mereka baru loading ini. Iya, baru turun. Barang-barang. Maksudnya langsung sana. Parkirnya bebas. Sakarepmu. Oke, kita parkirnya lewat sana. Masih. Sini apa ya? Nah, masnya lewat yang sini nih ternyata. Wih, Kirana 7. Oh, tidak yang sana itu. Oh, ini pindah parkir toh. Pindah parkir Belum doang. masuk. Belum. Harusnya ada tadi mindahan belum. Nyemplung. Cepet viral loh itu. Viral jalur memalukan. Jalur. Oke lor, kita mulai loading masuk. Ini nih dia. Ya, pelan-pelan. Masuknya lewat sini. Ini dibuka pintunya di sini. Enggak kayak waktu itu. Kalau ini lebih pageh ya. Kalau waktu itu jantung ser-ser-ser. Oke, kita masuk sini. Ding ding. Is agak luas ya, Pak. Itu nunjukin apa ya? Ini juga nggak tahu. Nunjukin apa, Pak? Oh. Oh, ini udah turun di sini. Dari bawah juga nggak apa-apa. Kita banyak kan? Banyak. Nah, ini kita nanti turun sini ke bawah. Pelan-pelan, Pak supir pelan-pelan. Jadi dia masuk dalamnya seperti ini. Wush. 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 Aman sih. Ini agak licin ya. Enggak, ya kan itu apa namanya, gerigi. Langsung diarahin. AC-nya matiin dulu belakang. Oh, Oke. waduh, aku kudu turun duluan. Belah sini kudu turun duluan, aku mau kan. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never say
never stop. As we shout from the top, we're gonna be two hearts running wild. Yeah, the morning is the afternoon. We lay awake in bed. The laugh so loud as the hours pass. We're gonna do it all again. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be, we're gonna be two hearts running wild. Oke lor, selamat pagi. Sekarang pukul 10 pagi, udah ada di Pelabuhan Lembar. Barusan ketahan cukup lama karena ada di pintunya ada truk yang hilang kunci, jadi ke apa namanya, ketahan. Nah, ini lagi di apa-apa di Bandung. Oke. Nah, ini kita mau masuk. Pelan. Nah, ayo kita jalan. Kita keluar dari dek bawah, Lur. Nah, ini kan pintunya ketutup. Pas pisan, pas banget di atas truknya, jadi nggak bisa, harus nunggu kunci katanya dari perusahaan, nggak tahu di Mataram apa dari mana, tapi karena kelamaan ada ahli kunci, juru kunci, akhirnya bisa diutak-atik dan berhasil. Dan ini sekarang kita udah sampai di Pelabuhan Lembar. Nanti kemungkinan kita nanti langsung ke Sembalun aja. Oke lor, ini kita dari Pelabuhan Lembar, lanjut lagi, barusan loading dan kita keluar dari Pelabuhan Lembar seperti ini. Situasinya, kondisinya cukup mendung ya. Katanya di sini masih sering hujan. Dan ini rencananya kita langsung ke Sembalun aja. Langsung ke Sembalun. Soalnya ke Mataram juga mau ngapain? Jauh juga ya, nyimpangnya jauh. Terus kalau cuma nyari rem 3 juga kayaknya sayang, ntar aja. Dan kita langsung ke Sembalun. Sekarang jam 10:04, 10:17, dengan kondisi bensin itu ya masih di 3/4, kurang dikit. Jadi kita kemarin dari Bandung udah konsumsi bensin sekitar di full tank. Ini bener kesini kak? Kemana? Keluarnya mana? Keluar kemana pak? Keluar. Oh itu. Oh alah. Itu kesana ternyata keluarnya. Ini keluarnya lewat sini nih ternyata. Kita malah belok sini. Oke. Nah inilah, jangan malu bertanya pokoknya. Dia bayar apa dia? Oh ini tiketnya mah. tiketnya mana? Barcode mungkin. Kemarin kita pokoknya isi bensin full, terus tambah 250, jadi sekitar 700 ribuan. Ini kalau diterusin sampai Sembalun sih muat, cukup. Tapi kan kita harus isi lagi karena di sana minim SPBU yang besar. Buat wirawiri di sana kan, kita butuh isi dulu nanti full tank juga. Tapi yang jelas kalau dibilang konsumsi BBM di harga di tarif 700, budget 700 ribu itu cukup untuk R3 GX 2014.
apa ini? Nggak ada pemeriksaan lagi kah? Ini apa ini? Dia nggak ngasih apa-apa. Nggak ngasih apa-apa, Siva. Otomatis ternyata. Dan itu banyak yang masuk ke sini. Itu yang menuju ke ini sih, ke Surabaya. Kalau yang ke Bali itu kayaknya beloknya di depan itu belok kanan. Butuh map. Oke, nanti kita lanjut lagi, Lur. Nggak akan terlalu banyak ini. Kita akan ke Sembalun. Kira-kira jalannya, titik-titik yang perlu di ini. Kita nggak akan full. Dulu itu pernah tapi sampai Mataram. Terus Mataram ke Sembalun juga pernah. Oke, ini kita sampai di bundaran apa itu namanya itu? Apa namanya, Bang? Bundaran Gerung. Ah, ini Rocky Gerung. Bundaran Gerung. Tadi dari mana? Dari pelabuhan langsung ke sini. Nanti di ininya Bundaran Gerung ini. War on Drugs. NTB bersinar. Nah, kita sini belok ke mana? Keluar bundaran ke Gerung Kuripan. Nah, ini kita belok ke sini nih. Nah, ambil ke sini, kita lanjut ke bandara itu, Lombok Airport. Situasinya seperti ini. Terus di jalan bypass Bandara Internasional Lombok sejauh 5 km. Nah, itu di arah ke bandara kita ambilnya. Setelah 400 meter, gunakan 2 lajur kiri untuk belok kiri. Siap. Oke. Bapak nyalain aja, simpak Google-nya. Nah, ini kita belok ke kiri, Lur. Kalau lurus terus itu ke bandara. Itu bandara, ke Kuta, kita ke Praya, ke Mantang ini. Kita belok ke kiri nih. Gunakan 2 lajur kiri untuk belok kiri ke Ya kan, waktu itu kita dari Maralika muter baliknya di sini. Dari bandara waktu itu ngantar adik sama kakak. Nah, ini jalan raya Sengkol ini. Betul kah? Sejauh 5 km. Ya, kalau di situ jalan raya Sengkol, nanti belok kanan Jalan Jenderal Sudirman. Wah, ini diselip aja ya. LPG gede ini, kosong nggak? Nah, cuman di sini tuh banyak ya warga warlock lah, bawa motornya nggak pakai helm. Terus kalau dilihat, ya gitulah, mesti hati-hati kita juga. Bisa nanti motornya meleng, nggak kaget, kita nyerempet kan, jadi berabe nanti. Tuh banyak yang nggak pakai helm pokoknya di sini. No comment lah. Padahal ya wajib, tapi ya kembali kita masing-masing harus sadar diri. Nah, ini kosong nggak ya? Bisa nggak ya? Oh, dia juga nyelip di sini. Oh, mobil kecil aja pelan itu. Mobil kanan, mobil kecil pelan. Itu malah keluar lagi anak kecil. Oh, walah, gusti. Ya punten ini ya. Nggak motor, nggak mobil ya. Seperti itu perilakunya. Jadi mestinya kita pendatang hati-hati. Maksud dalam arti hati-hati itu ya waspada, biar nggak inilah, nggak celaka atau gimana. Jaga jarak. Terus lihat kondisi ini. Kita tamu, Parunten, permisi. Kita menghargai orang-orang sini sebagai tuan rumah. Motoris ini bocil, jangan sampai jadi bocil kematian. Kita lanjut terus ya, Lur. Nanti sampai belok ke kanan nanti. Ini kita udah di ujung pertigaan atau perempatan itu. Betulnya sih pertigaan, tapi itu tandanya perempatan. Atau perempatan yang ini itu tandanya. Setelah 300 meter, belok kanan ke Jalan Jenderal Sudirman. Nah, itu dia. Kita belok ke kanan ke Jalan Jenderal Sudirman. Kalau ke kiri itu ke Kediri, ke Mataram. Kita ke Mantang,
SPBU juga tuh nanti di Terus di Jalan Jenderal Sudirman Kota yang sejauh ramai. 800 meter. Nah ini kita lurus ngikutin jalan ini. Kalau untuk rutenya sih gampang, pakai Google Maps juga gampang. Cuman kondisi jalannya di sini ada keramaian, ada pasar juga ini kan. Atau nanti kita paling makan di sana gitu mah. Belum lapar ya? Ada udah lapar dok? Hah? 2 jam lagi sih sampai sana. 1 jam 50 menit. Ya di sana aja lah. Nah ini pasar. Pasar apa ini namanya? Lupa. Permisi. Cukup ramai di sini. Itu keramaian. Ini kondisi jalannya. Dan ini kameranya kita di dalam, masih di dalam soalnya kagok. Ini kita pakai HP full dari 100 meter Bandung. Di bundaran, ambil jalan keluar kedua dan tetap di Jalan Jenderal Sudirman. Oke, depan ada bundaran. Kita masih lurus. Lurus ya. Dulu bukannya belok kiri. Dulu pernah belok kiri. Sekarang lurus. Lewat mana nanti? Dulu kayaknya pernah ke sana ya. Ke sana itu ke mana? Benang Rambu. Oke. Bundaran di Jalan Jenderal Sudirman. Balik lagi ke sini. 13 km. Wih, 13 kilo ini jauh bet. Oke lor, ini kita sampai di perempatan ya. Belok kanan ke Jalan Bung Hatta, Jalan Raden Panji. Raden Panji itu belok kanan ke Bung Hatta. Nah, dari sini kayaknya udah mulai nyari SPBU kan. Biar nanti nggak kehabisan di jalan, terutama nanti selama di Sembalun. Dan ini hujan lor. Di sana depan itu Rinjani udah nggak kelihatan. Nanti kita naik Rinjaninya, semoga ya 1 minggu lagi udah cerah, udah bagus cuacanya. Ini kita belok ke kanan. Wih, banjir dikit. Terus di Jalan Raya Mataram, Labuhan Lombok sejauh 25 km. Labuan Lombok. Nah itu ada SPBU sebelah kanan. Isi aja lah ya. Isi aja dulu di sini. Biar aman, tentram. Oh nggak ada Pertalite. Ini pertama. Nggak ada Pertalite-nya ini lur. Coba nanti, ini pasar Jelojok. Cuma nanti depan ada nggak ya SPBU? Apakah di sini semuanya pertama kah? Oh ini kameranya geleng-geleng terus ini. Punten lur, ini kita pakai kamera jadi ya miring-miring. Kita lurus jauh banget. 64 km menuju ke Sembalun. Oke, barusan kita isi bensin 250-an juga, 256. Tapi tadi masih ada setengahnya sih. Sedangkan jarak sampai ke Sembalun itu sekitar 50 kilo. Jadi bisa dikatakan ya kalau fullnya itu habis mungkin sekitar 700.000 itu untuk Pertalite ya lur. 700.000 sampai. Cuman karena kita bilang Sembalun kan kalau nggak salah seingat kita itu minim atau nggak ada SPBU besar, nggak tahu sekarang udah ada belum. Jadi kita ke sana full dari sini. Nggak tahu itu tadi tempatnya apa namanya apa. Sekitar 40 kilo sebelum Sembalun, Pusuk Sembalun. Kalau ke Sembalun Resort Rinjaninya mungkin sekitar tambah 10 kiloan lah. Itu nggak sampai. Nah ini udah mulai terang, nggak hujan lur.
tapi masih mendung, awannya masih tebel-tebel itu. Atau di Sembalun nanti seperti apa. Tapi bisa jadi di atas gunung ya lautan awan gitu kan. Pelabuhan Kayangan lurus, air terjun Otak Kokok. Nah, ini kita lurus terus ke arah ke Pelabuhan Kayangan sama ke Sembalun. Nah, ini ada perempatan, kalau ke kanan itu ke pelabuhan itu. Pelabuhan Kayangan kita lurus, Lur. Tuh Pelabuhan Kayangan ke Sumbawa, Pulau Sumbawa. Kita ke Taman Nasional Sembalun, kita lurus. Pemandian Lemor juga itu. Nah, ini lurus. Di sini nanti jalannya agak mengecil. Jalan Segara Anak sejauh 1,5 km. Ya, Jalan Segara Anak 1,5 kilo, baru nanti belok ke kiri, nanjak terus masuk hutan. Nah, ini agak mengecil dari yang tadi jalannya, karena jalan utamanya itu kan biasanya ke pelabuhan itu tadi. Tapi masih oke sih jalannya nih. Dan di jauh di sana Rinjani harusnya sih kelihatan, tapi ini tertutup oleh awan tebal. Mulai panas ini. Kan tadi kan mendung, hujan, ini nih. Anak-anak tahu pakai motor listrik itu, kayak sepedaan. Makin mengecil ini jalannya, tapi masih tetap mulus. Kedua mobil langsung nggak bisa ini gantian. Awas tuh, dia harus berhenti sebentar, kita lewat dulu. Kalau mobilnya kecil-kecil masih oke, masih bisa. Ini selamat datang di Desa Kembang Kerang. Wih, Kembang Kerang itu apa? Kembang Kerang itu apa? Di mananya kerang? Ada kembangnya. Dan jalannya mulus sejauh ini, Lur. Setelah 300 meter, belok kiri untuk tetap di Jalan Segara Anak. Nah, Jalan Segara Anak. Belok ke kiri itu pas di depan. Pisan. Ada macam alun-alun apa ya tadi? Atau taman apa? Belok kiri untuk tetap di Jalan Segara Ah, itu Anak. Taman Suwela. Nah, ini dia, kita belok ke kiri, Lur. Terus kita naik. Mulai tanjakan terus. Nah, ini mulai ada tanjakan. Tetap di Jalan Segara Anak sejauh 1,5 km. Atau masih ada lagi nanti? Oh iya, masih ada yang tanjakan depan lagi berarti. Tikungan ke kiri terakhir. Nah, masuk di area sini tuh udah mulai jarang atau dikit semacam kayak minimarket ya, Alfa, Indomaret. Tapi di Sembalun terakhir 2 tahun yang lalu itu baru ada Alfa sih, udah ada, jadi ya baru buka Alfa. Kalau Indomaret ada dulu, Alfa juga baru buka, stoknya kehabisan terus, laris manis kan. Karena itu yang pas di dekat resortnya cuman Alfa itu aja, Indomaret agak jauh. Jadi nggak usah repot-repot. Kalau dulu kan harus nyari dulu di sini untuk perlengkapan logistik terutama. Biasanya kalau orang datang kan sore gini, sore sampai sini tuh udah sore atau ya udah mau maghrib lah. Sore sampai Sembalun, istirahat di homestay, besok paginya udah langsung naik. Jadi untuk nyari logistik atau bekal yang kurang harus cepet-cepet. Kalau nyari di sana juga ada sih warung-warung, cuman ya kadang namanya warung kan ada yang stoknya ada yang enggak. Kita lurus terus. Pariwisata Lemor. Oke, ini di ujung itu ada belok ke kiri ya, ke Jalan Pariwisata Lemor. Belok kiri ke Jalan Pariwisata.
rest area Suela. Nah, di sini udah tikungan ke kiri terakhir dan itu banyak itu, lihat carrier itu. Itu mau naik. Terus sejauh Tapi 15 km. nggak melulu ke Rinjani ya. Karena kalau hari Sabtu ini biasanya warlock atau warga Lombok Warlom. Naiknya ke bukit-bukit lainnya juga, ada Sempanan, Adara, Pegasingan, Kundo, Lembah Gedong, ada yang baru itu Baudaya sama Amben atau Amben. Nah, ini kita mulai naik Jalan Pariwisata Lemor. Kita udah dikit lagi, paling sekitar berapa kilo lagi ya? 15 kilo atau 27 menit lagi. Dan ini kita udah masuk di hutannya sebelum Pusuk Sembalun, Lur. Di sini kita mau mapai ya. Mapai itu apa? Satu persil menelusuri dari Seven Summit Sembalun, mulai dari Bukit Kondo atau Savana Propok. Nah, di sekitar sini juga banyak monyet di kanan kirinya. Serasa menyambut kita sebagai saudara. Nah, ini tanjakan-tanjakan seperti ini nih, mesti hati-hati. Ini tadi kita mulai begitu udah masuk ke hutan gini, saya AC udah tak matiin. Karena selain nambah tenaga juga di sini juga udah ini sih, udaranya udah sejuk. Suhunya di mobil 22, berarti di luar sekitar 21. Udah mulai seger. Dan sebaiknya segitu. Kalau misalnya apalagi mobilnya penuh ya, biar tanjakannya itu biar nggak terlalu ngoyo itu nggak terlalu berat. Kondisi sama jalannya mulus, tapi semak-semak kanan kirinya itu lebat itu, ada yang menjorok ke jalan juga. Itu kalau malam nggak ada penerangan tuh, ada si nyimot. Banyak monyet di sini. Please jangan ngasih makan, jangan biasain ngasih makan binatang liar, karena itu kan merusak insting mereka. Itu berbahaya untuk insting berburu mereka. Say hello aja, mereka nggak kekurangan makanan. Itulah namanya kadang berbuat baik belum tentu benar. Itu tuh di pinggir jalan itu nanti juga yang bahaya itu, nanti dia jadi kebiasaan minta makan di jalan, terus apalagi nanti agak ke tengah gitu kan, lebih bahaya lagi. Tuh ada yang nggak kuat tuh, motor metik gak kuat itu, karena ini pas belokan terus tanjakannya, jadi begitu belok nggak tahu kan ternyata nanjak, jadi nggak ada ancang-ancang atau nggak ada persiapan. Seperti ini, Lur. Di depan ini sebentar ada Bukit Kondo atau Savana Propok, terus nanti Lembah Gedong, baru Pucuk Sembalun. Terus Seven Summit-nya setelah itu ya ada di Sembalun Bumbung sama Sembalun Lawang sana, termasuk Rinjaninya. Ada jalannya rusak dikit, baru itu satu ketemu. Selebihnya oke sih, mulus jalannya. Ini kalau malam mesti diperhatikan juga, karena nggak ada penerangan. Suasananya benar-benar di hutan ini, lebat. Pendek juga ini jarak. Ini kalau dulu pernah pakai travel juga kadang suka nyundul gitu. Ini saat ini pas ini tanjakan kayaknya kelihatan itu dari perilaku mobil depan, agak ancang-ancang kan, betul. Nah ini dia. Itu lubangnya bener. Ini tanjakan lumayan ini, tadi pas tikungan habis turunan. Nah, kita lihat aja ada mobil yang depannya itu biasanya dia ancang-ancang dulu. Wah ini nih, nanti selip juga. Dan bahayanya kalau pas hujan hati-hati juga, hindarin sih kalau bisa, karena banyak pohon-pohon tumbang juga. Hujan angin gitu kan badai. Karena emang di daerah sini, dari Sembalun itu memang curah hujannya cukup tinggi, dengan vegetasinya yang cukup rapat ini. Nah ini tanjakannya mantap. Kalau nggak biasa atau
musimnya nembak ya mesti hati-hati, jangan gegabah lur. Biasanya kesini kan banyak yang wisata, mobilnya penuh atau bawa barang penuh, atau yang overland gitu kayak kita dari Bandung. Ini kita lihat seperti ini jalannya. Apa itu? Lagi kencing, ngeluarin naon? Ngeluarin dari resleting, ada yang mau dikeluarin. Wah, itu kecil-kecil ini kan bahaya, jadi dia kebiasaan minta makan sama orang. Jadi itu nanti turun di jalan, kadang namanya nyemot, tabrak, lindes gitu kan, kasihan. Nah ini lubang, ini hutannya masih bagus banget, rapet. Tuh banyak tumbang-tumbang kanan kiri itu, udah dipotongin. Nih kayak gini nih, lumayan, woi. Kalau kena mobil atau motor jatuh malam-malam lagi, wah repot. Ini siang rame nih karena pas kebetulan juga hari Sabtu, jadi banyak yang berlibur biasanya wisata ke Sembalun. Kalau Sembalun itu mirip kayak Lembangnya Bandung gitu kan, Batu Malang. Wah ini udah jadi kayaknya. Di sini tuh ada kapal Jepang atau apa ya? Kuda-kuda itu, Bukit Belerang di sini. Dulu pas kesini lagi ada itu, apa namanya? Eskavator. Jalan kurus ini. Wah, ini udah bagus jalannya udah bagus. Jalan kurus bukan yang bukit itu ya? Ya bukit. Ini bagus ini. Nah ini juga tanjakan ini. Dulu waktu itu masih di ini, lagi dibikin, lebih parah waktu itu. Kalau ini udah enak ini jalannya, sih. Tapi jangan lupa ini tanjakannya, mungkin di video nggak terlalu nanjak terjal, tapi aslinya terjal. Ini punten-punten kalau agak miring ini. Kita pakai kamera HP soalnya 6 menit lagi nih. Biar nggak kagok, karena kan dari Bandung kemarin kita bawa kamera ini biar filenya nggak ribet. Soalnya kalau GoPro kan kita waktu berangkat dari Bandung tol, kalau pakai kamera action cam GoPro gitu low lightnya jelek, jadi nggak kelihatan. Nah ini dia untuk Savana Propok Top Kondo ini ada di sini, cukup ramai lur. Yang mau naik di sana rame. Memang itu salah satu bukit terbaik ini juga dengan view background apa namanya Rinjani, ada Savana Propoknya itu area camp, wah, asik banget itu, syadu luar biasa. Kita maju dikit, kita udah sampai ke Lembah Gedong nanti. Ke Lembah Gedong terus ke Pusu Sembalun. Pas belokan pisan, ini nih Bukit Lembah Gedong ini sebelah kiri. Seven Summit Sembalun kedua rame ya? Rame ini karena memang hari Sabtu ini biasanya di warga Lombok ini, pendaki Lombok kebanyakan. Itu kita TikTok, dan ini tanjakan satu ada di depan ini. Jadi di atasnya itu Sabana, itu bukitnya itu Bukit Amben, itu nanti di sekitar situ tapi di bawah sana sih. Ini ada tanjakan pertama ini di Gomop, tanjakan satu mesti hati-hati. Oke, ini kita masih gigi 2, masih aman gigi 2. Kondisi mobil full. Mas, jangan ada yang ngagok-ngagokin aja, lancar. Sus, apa itu? Jatuh teman, nggak kuat. Nah ini kita masuk gigi 1, nggak bisa, nggak kuat. Itu dia. Dok, itu keren dok. Bukit-bukitnya, Kundung yang sebelah sana, bukannya Kundung. Ini dia tanjakan yang paling terjal di sini, tanjakan 1 ini. Nah ini banyak yang nggak kuat, hati-hati. Itu view-nya, adik nggak bangun sih. Nanti ini banyak yang nggak kuat di sini lor. Tanjakannya
kopling juga. Dan ini kita udah sampai nih. Ini dia Pusuk Sembalun ada di sini. Ini topnya ini, puncak akhir tanjakan. Itu langsung anak darah kelihatan. Udah nyampe. Ya, ini dia Pusuk Sembalun ini. Ca, kamu nggak mau lihat ini, Ca? Mau berhenti dulu itu mah? Berhenti dulu? Sok berhenti dulu. Oke lor, ini kita mulai jalan lagi dari Pusuk Sembalun. Dan ini viewnya jalur surgawinya ini luar biasa. Wuhui. Ini pokoknya kalian harus kesini nih. Ini keren pisan jalurnya. Salah satu yang favorit jalur surgawinya ini. Terus kita pernah full loh. Kayaknya ya dulu pernah full. Kita upload full dari Sembalun sampai Sembalun. Nah, ini jalurnya. Di depan tuh. Mantap. Tanjakannya tajam. Nanti terutama pas turun. Nah, itu ada longsoran itu. Yang dulu pernah kita lewat itu pas longsor itu. Wih, mantap. Dan ini dia lur, akhirnya kita udah sampai di Sembalun. Dan di depan itu kita sampai ke resort atau kantor Taman Nasional Gunung Rinjani. Patokannya itu setelah Alfamart ini. Terus ada, masih namanya apa? Magenta atau Balinta ya, itu maksudnya kafenya. Ini dia Alfamart, ada BNI di sini. Di sini ada rest area. Rest area lagi pasar. Waktu itu kita kesini juga ada ini. Nah, ada yang jualan ini. Lagi ada acara lagi. Dan ini dia, kita udah sampai lur. Sekarang jam 3 karena kita banyak berhenti juga. Tadi di Sembalun juga kita berhenti. Foto dan The Bebek Twans. Dan di depan ini dia kita sampai di resort atau Taman Nasional Gunung Rinjani. Ini gerbang impian para pendaki. Kita berhenti sebentar di situ, kita foto-foto. Oke lor, terima kasih sudah menonton. Mohon maaf kalau masih banyak kekurangan dan kesalahan. Sampai jumpa lagi di video ini curi berikutnya. Uhuy.